kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi pembelajaran 1. Materi ini ada di halaman 116 sampai dengan 124. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Materi pembelajaran 1 anak-anak, ayo membaca. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Bacalah teks berikut. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Paragraf yang pertama, kalimat utamanya adalah komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Paragraf kedua, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Paragraf ketiga, kalimat utamanya salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Yang keempat,
kalimat utamanya saat ini ada jaringan internet. Ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama di tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan di atas adalah: yang pertama, cara penyampaian gagasan antar manusia. Yang kedua, macam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Yang ketiga, penyampaian pesan secara tertulis melalui surat. Dan yang keempat, manfaat jaringan internet. Lanjut ke materi Ayo Menulis anak-anak. Tuliskan kembali kata-kata yang digarisbawahi pada kotak berikut. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak, ada kata gagasan, pesan, lisan, informasi, kentungan, penyampaian, surat, koran, media, dan internet. Carilah arti kata tersebut dalam kamus. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang digarisbawahi. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Yang pertama, gagasan artinya hasil pemikiran, ide. Contoh kalimatnya, kita harus memerhatikan saat teman menyampaikan gagasannya. Yang kedua, pesan artinya perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. Contoh kalimatnya, Dayu menyampaikan pesan Bu Guru kepada teman-temannya. Yang ketiga, ada kata lisan yang artinya kata-kata yang diucapkan. Contoh kalimatnya, Pak Guru menyampaikan pengumuman sekolah secara lisan. Yang keempat anak-anak, informasi artinya pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Contoh kalimatnya, kita bisa mendapat informasi dari siaran televisi. Yang kelima, kentungan artinya bunyi-bunyian dibuat dari bambu atau kayu berongga. Contoh kalimatnya, Pak RT membunyikan kentungan untuk mengumpulkan warga. Yang keenam, penyampaian artinya proses, cara, perbuatan menyampaikan. Contoh kalimatnya, penyampaian pesan secara tertulis dapat melalui surat. Yang ketujuh, surat artinya kertas dan sebagainya yang bertulis. Contoh kalimatnya, Lani menulis surat untuk saudaranya yang tinggal di Bali. Lanjut ke 8 anak-anak. Koran artinya lembaran-lembaran kertas yang bertuliskan kabar atau berita dan sebagainya. Contoh kalimatnya, Ayah sedang membaca koran di ruang keluarga. Kesembilan, media artinya alat komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Contoh kalimatnya, banyak media yang memberitakan peristiwa kebakaran itu. Kesepuluh, internet artinya jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia. Contoh kalimatnya, komunikasi jarak jauh semakin mudah dengan adanya internet. Lanjut ke materi Ayo Mengamati anak-anak. Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Amati hiasan pada kartu pos berikut. Kita cermati pada kartu pos ini anak-anak. Kartu pos ini dihiasi dengan hiasan bunga yang ada di pojok sini dan juga yang ada di bagian bawah sini.
Perlu anak-anak ketahui, kartu pos ini dikeluarkan oleh kantor pos. Dan saat kita mengirim, di sini ada perangkonya anak-anak. Di sini ada perangko di pojok kanan atas. Tujuan dari kartu pos ini adalah kepada Siti di Jalan Baru nomor 15 Jakarta. Dengan ucapan, "Hai Siti, terima kasih sudah berbelanja di toko kami." Lanjut ke materi Ayo Berkreasi anak-anak. Siti mengajak Dayu dan Lani membuat kartu pos. Siti menyediakan karton seukuran kartu pos. Selanjutnya, Siti, Dayu, dan Lani menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Buatlah hiasan yang sama seperti Siti dan teman-teman pada kartu pos di bawah ini. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Kartu pos ini Ibu hias dengan bunga-bunga yang ada di pojok kiri atas dan juga bunga-bunga yang ada di pojok kanan bawah. Nanti anak-anak bisa menghias sendiri, tidak harus sama dengan Ibu, dan bisa sesuai dengan imajinasi anak-anak masing-masing. Ayo mengamati anak-anak. Siti, Dayu, dan Lani telah selesai menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Amati gambar kartu pos yang telah dihias. Kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Amati berbagai bangun datar yang ada di kelasmu. Temukan kelilingnya bersama temanmu. Amati gambar-gambar di bawah ini. Tebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Ini contohnya. Di sini ada bangun persegi panjang anak-anak, bangun datar persegi panjang, dan kelilingnya kita tebalkan di sini. Ini kita jumlahkan. Sisi yang panjang, selanjutnya yang pendek di sini, yang panjang di sini, dan yang pendek di sini. Ini kalau kita jumlahkan disebut dengan keliling bangun persegi panjang. Baik anak-anak, sekarang kita akan menebali keliling dari bangun datar, dimulai dari bangun datar yang pertama. Ini Ibu menebali tanpa penggaris, nanti anak-anak harus menebali dengan penggaris. Di sini ini dinding yang pertama atau sisi yang pertama. Selanjutnya di sini ini kita jumlahkan nanti anak-anak kelilingnya. Selanjutnya di sini kita lanjutkan di sini sisi yang di sini. Selanjutnya sisi yang sebelah kiri ini. Kalau kita jumlahkan ini membentuk keliling bangun yang pertama. Bangun yang kedua kita tentukan kelilingnya anak-anak. Ini pertama di sini. Sisi yang di sini, sisi yang di sini, selanjutnya sisi yang ada di sini, sisi yang di sini, dan terakhir sisi yang ada di sini. Ini keliling bangun datar kedua. Lanjut bangun datar yang ketiga anak-anak. Ini kelilingnya. Ibu beri garis yang tebal berwarna biru di sini. Selanjutnya ini Ibu lanjutkan di sini dan di sini. Ini sudah membentuk keliling dari bangun yang ketiga. Selanjutnya bangun yang keempat ini kita tentukan kelilingnya, kita tebali anak-anak. Yang pertama, kedua di sini sisinya, dan yang ketiga ada di sini. Lanjut bangun yang kelima kita tentukan kelilingnya anak-anak. Ini di sini, sini, sisinya yang di sini, sisi yang ada di sini. Selanjutnya sisi yang ada di sini dan yang terakhir sisi yang ada di sini. Lanjut ke bangun yang keenam anak-anak, kita tentukan kelilingnya. Sisi yang ada di sini, sisi di sini kita tebalkan. Selanjutnya di sini, sisi yang ada di sini, dan yang terakhir sisi yang ada di sini.
Lanjut, bangun datar yang ke-7 anak-anak. Ini kita tentukan kelilingnya. Sisi yang ada di sini kita tambahkan dengan yang ada di sini. Di sini juga kita tebalkan anak-anak. Selanjutnya sisi yang ada di sini dan terakhir sisi yang ada di sini. Lanjut, bangun ke-8 anak-anak, kita tentukan ini kelilingnya. Sisi yang ada di sini, di sini, di sini, di sini. Selanjutnya di sini. Ini sisinya kita tebalkan anak-anak. Ini dan terakhir sisi yang ada di sini. Ini sudah kita tebalkan semua. Ini membentuk keliling bangun yang ke-8. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.